Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini anak-anak sudah kelas 2, jadi harus semakin pintar dan semakin patuh kepada kedua orang tua. Sebelum masuk pada materi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang hidup rukun. Nah, bisa dilihat pada gambar. Apakah kamu hidup rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Nah, apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Coba perhatikan gambar berikut ini. Hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik juga rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Simaklah cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, arti buah tangan itu sama dengan oleh-oleh. Buah hati itu artinya sama dengan anak. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Coba lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Jika kita diberi sesuatu, maka kita harus mengucapkan. Itu bisa anak-anak tulis pada kotak yang disediakan atas gambar Udin dan Mutiara. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Sekarang, berapa banyak buku di dalam rak tersebut dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Coba perhatikan contoh berikut ini. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Jadi banyaknya buku itu ada 57. Karena yang puluhan yang disusun 10 buku itu ada 5 jadi 50 dan yang satuan itu ada 7. Jadi jumlah buku terdiri dari 57 buku. Sekarang yang gambar kedua itu ada 7 tumpuk buku. Jadi 7 puluhan itu sama dengan 70. Dan banyaknya satuan itu ada 7. Jadi jumlah buku pada gambar nomor 2 yaitu 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Satu tumpuk itu ada 10. Jadi kalau ada 10 tumpuk itu artinya 100. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu kubus satuan itu gambarnya adalah seperti pada gambar. Dan kubus satuan berjumlah 10 itu
Coba perhatikan pada gambar juga, itu yang tinggi itu ada 10 kubus kalau ditumpuk yang tinggi ya. Coba sekarang hitunglah jumlah kubus satuan berikut ini. Kubus puluhan berjumlah 10. Coba diperhatikan, satu tumpuk kubus itu ada 10. Jika ada 10 tumpuk kubus itu ada 100. Nah, yang selanjutnya gambar yang tumpukan yang digandeng itu coba diperhatikan, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Jadi 10 tumpuk digandeng dengan 10 tumpuk sampai 10 tumpuk ya, itu berjumlah 100. Jadi jumlah kubus yang 100 bisa diperhatikan ditambah dengan 3 sepuluhan tumpuk kubus, jadi jumlahnya 30 ditambah 8 satuan. Nah, banyaknya kubus artinya adalah 138. Sekarang coba anak-anak berlatih halaman 8, itu nomor 1 ya. Pada gambar kubus yang pertama itu berjumlah 100. Yang kedua itu adalah 100 ditambah, coba dihitung ada berapa tumpuk itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artinya adalah 70. Satuannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Jadi jumlah pada nomor pertama banyaknya kubus adalah 178. Dibaca tulisannya 178. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 anak-anak kerjakan secara mandiri. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita, pengetahuan, dan nyanyian. Perhatikan nyanyian berikut ini, beramah dan sopan. Nah, bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan dengan bunyi yang pendek. Itu adalah panjang dan pendek bunyi sebuah lagu. Sekarang coba anak-anak menyanyikan lagu Peramah dan Sopan, lalu tentukan, berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan tanda panjang artinya adalah bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuh kepada kedua orang tua. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.